mie goreng itu bumbunya bisa kan, bahannya kan mie, misalnya mie itu kan bahan baku awalnya berarti tepung. Mie itu dari apa aja, tepung terus apa lagi, terus kan ada pokoknya adonan mie nya yang buat jadi mie keritingnya itu bahan bahan baku langsungnya, tapi yang lainnya di luar itu bahan baku tak langsung. Iya, rokok bisa itu. Pokoknya bahan-bahan tambahan untuk bikin produk tersebut, Mbak, itu masuk bahan baku tak langsung. Paham ya, Mbak ya? Mm-mm. Terus kalau ada lagi yang mau ditanyakan enggak? Sebelum saya lanjutkan. Saya lanjutkan berarti ada yang bertanya. Jadi tadi dari dalam barang dalam proses tenun itu biaya yang ditransfer keluar itu masuk ke barang dalam proses penyelesaian, departemen penyelesaian. Nah, itu kan berarti tadi yang sudah diolah itu akan jadi bahan bakunya di dalam barang dalam proses penyelesaian. Jadi dalam departemen penyelesaian, terus di departemen penyelesaian itu juga ada tenaga kerja langsung sama overhead pabrik juga sama. Di situ selesai ada 3 komponen biaya tadi, dikeluarkan lagi ke barang jadi. Kalau dia sudah masuk ke dalam barang jadi, berarti dia sudah siap untuk dijual. Makanya ada harga pokok penjualan. Nah, udah habis itu ada harga pokok penjualan masuk di situ, terus penutupan masuk ke ikhtisar laba rugi untuk HPP. Jadi itu alurnya. Pokoknya intinya 3 komponen biaya ini dia akan terus dibawa dari satu departemen ke departemen yang lain. Itu intinya kalau biaya proses. Pahamkah sampai sini? Nah, untuk melihat benar belum? Untuk melihat cara mencatat jurnalnya bisa dilihat di halaman 11.9. Di situ jurnal umum Departemen Tenun, ya kan? Nah, jurnal untuk pemakaian bahan baku dan bahan penolong itu ada barang dalam proses, biaya bahan baku tenun, terus kreditnya biaya persediaan bahan baku. Tapi andai kata dia ada bahan baku tak langsung, berarti ada biaya overhead pabrik di debetnya, kayak yang tadi di PPT. Itu XX nya itu tidak boleh sejajar ya, karena satu debet satu kredit, tolong dipindah ke kiri. Yang lurusnya barang dalam proses biaya bahan baku tenun, itu XX nya dipindah ke kiri di tempatnya debit. Jadi yang debetnya itu kreditnya persediaan bahan baku. Sudah diganti XX nya. Itu kan SS-nya sejajar kan, atas bawah, nggak boleh satu dipindah ke kiri. Terus bawahnya nomor 2 untuk jurnal pembebanan biaya gaji dan upah sama barang dalam proses, biaya tenaga kerja tenun, terus gaji dan upah. Itu SS-nya juga nggak boleh sejajar karena barang dalam proses biaya tenaga kerja itu dia di debit juga, kreditnya gaji dan upah. Terus yang ketiga, jurnal untuk mencatat alokasi biaya overhead pabrik. Itu barang dalam proses biaya overhead pabrik tenun itu didebet kan, eksesnya di situ. Terus berbagai rekening yang dikredit. Pokoknya biaya-biaya lain yang keluar ketika memproduksi barang tersebut atau misalnya di departemen tenun itu semua masuk ke biaya overhead pabrik departemen tenun. Itu kreditnya. Sampai sini bisa diikuti. Sampai nomor 3 sudah diganti XX-nya tadi yang nomor 1 sama nomor 2.
sekarang ke nomor 4 ya. Jadi ini jurnal untuk mencatat transfer oleh Departemen Tenun ke Departemen Penyelesaian. Jadi kita mentransfer tadi. Nah, itu di sini kan ada barang dalam proses biaya bahan baku untuk Departemen Penyelesaian. Itu di debit, XX-nya sudah benar. Jadi ini tadi kan yang tiga komponen biaya dari Departemen Tenun itu jadi biaya bahan bakunya penyelesaian ya kan. Nah, tapi yang 3 lainnya ini XX-nya yang di bawahnya debit lagi ini harus dipindah ke kanan karena dia termasuk kredit. Jadi biaya bahan baku, overhead pabrik sama tenaga kerjanya dari Departemen Tenun semuanya dikredit. Jadi ini XX-nya yang bawahnya debitnya Departemen Penyelesaian dipindah ke kanan. Itu karena tiga-tiganya semua dikredit. Yang debit cuman barang dalam proses, biaya bahan baku, Departemen Penyelesaian. Cuman itu aja debitnya, yang lain kredit. Yang 3 lainnya. Karena 3 lainnya itu punyanya Departemen Tenun. Paham? Jadi ini berpindah dari Departemen Tenun ke Departemen Penyelesaian. Nah, ini sekarang dimasuk ke Departemen Penyelesaian. Ini tadi sudah tuh ya, barang dalam proses biaya, terus biaya bahan baku penyelesaian. Apa sih ini? Oh, ini sama kok kayak nomor 4 tadi. Bahan baku. Ya, ini sama kayak nomor 4 tadi, tinggal dipindahkan aja kok. X-nya juga pindah ke kanan yang biaya overhead pabriknya Departemen Tenun. Jadi mencatat transfer. Oh, itu tadi dari Departemen Tenun. Sorry. Yang nomor 4 itu masih belong to Departemen Tenun, masih termasuk dalam Departemen Tenun. Tapi yang nomor 5 itu mencatatnya sama kayak si nomor 4, tapi dia punyanya Departemen Penyelesaian. Terus yang barang dalam proses overhead pabriknya tadi masuk ke kredit juga. Bukan di debit. Oke. Sudah. Nomor 6 juga sama ya, kayak tadi, debit sama kredit, barang dalam proses biaya tenaga kerja penyelesaian. Debit, kreditnya gaji dan upah. Terus overhead pabrik juga sama, debit sama kredit kayak tadi. Nomor 1 sama 2. Nomor 1 sama 2 tadi kan barang dalam proses biaya bahan baku tenun, itu di debit mbak, XX-nya dipindah ke kiri yang atas sendiri. Soalnya harus satu debit, satu kredit, tak boleh dua-duanya kredit. Terus yang nomor 2 juga gitu, barang dalam proses biaya tenaga kerja tenun itu dipindah ke debit, kreditnya cuma gaji dan upah. Sudah mbak Simayanti? Terus yang nomor 6 sama ya, 7 juga sama. Nah, sekarang yang nomor 8, ketika kita mau mentransfer dari Departemen Penyelesaian ke gudang persediaan barang jadi. Jadi ini debitnya persediaan barang jadi. Terus 3 biaya lainnya tadi yang dari Departemen Penyelesaian itu semuanya dikredit, bukan di debit. XX-nya yang 3 di bawahnya persediaan barang jadi itu tolong dipindah ke kanan semua, karena dia masuk di kredit bukan di debit. Sudah? Nomor 9 ini ketika mau catat harga pokok penjualan HPP pada persediaan produk jadi, berarti ini ketika menjual produk. Terus ketika menutup
HPP, ikhtisar laba rugi pada HPP. Sudah. Paham ya sampai